Melihat Xiaowu yang menggigit tangan Tangsan, rombongan langsung tertawa. Oscar kemudian memberikan sosis pemulihan kepada Tangsan. Setelah beberapa saat, rombongan tampak sedang mengobrol tentang hasil latihan mereka. Oscar mengatakan sesudah memakan sosis cerminnya, ia hanya berhasil mencapai tangga ke-27. Si gendut Ma Hongjun mencapai tangga 30. Zuking mencapai tangga 32. Yang paling buruk adalah Rungrung. Rungrung hanya berhasil mencapai tangga 20. Oscar lantas mengatakan kalau dia dan Rungrung sebenarnya adalah yang kurang beruntung dalam ujian menerobos tangga cahaya Sigot itu. Berbeda dengan lainnya yang memiliki martial soul tempur, mereka berdua hanya memiliki martial soul jenis pendukung. Dibandingkan lainnya, kekuatan mereka berdua adalah yang paling buruk. Namun Oscar mengatakan dibanding Rungrung ia lebih beruntung karena masih bisa menggunakan sosis cerminnya. Berbeda halnya dengan Rungrung yang walaupun telah memakan sosis cermin dan dukungan pagodanya sendiri, Rungrung tetaplah lemah. Mengingat kalau mereka harus mencapai tangga yang ke-108 dan batas waktunya hanya 1 tahun, Oscar tampak menjadi ragu. Walaupun martial soul Rungrung adalah jenis tipe pendukung, itu bukanlah berarti kalau Rungrung tidak akan berhasil. Perkataan Tangsan ini tiba-tiba mengejutkan semua orang. Tangsan kemudian menceritakan kejadian di mana waktu itu Tangsan menggunakan domain rumput biru dan Dead God-nya untuk mengejar Xiaowu yang tengah berusaha menerobos tangga cahaya Sigot. Di saat terselubungi oleh domain Tangsan itu, Xiaowu langsung merasakan dampaknya. Tekanan cahaya Sigot menjadi berkurang hingga Xiaowu berhasil mencapai tangga yang ke-50. Namun karena kondisi jiwa Xiaowu yang belum bisa bertahan lama di tubuhnya dengan tetap terselubungi oleh domain Tangsan, akhirnya Xiaowu secara perlahan kembali terdorong turun dengan aman. Tangsan lantas mengerti kalau cahaya Sigot ternyata tidak mempengaruhi kekuatan domainnya saat domainnya juga menyelubungi Xiaowu saat itu. Mendengar kata-kata Tangsan, Rungrung nampak terkejut. Dengan penasaran, Rungrung lantas bertanya kepada Tangsan apakah domain Tangsan juga bisa menyelubungi dirinya dan bisa membantunya seperti halnya Xiaowu. Tentu bisa, kata Tangsan dengan yakin. Tangsan bahkan mengatakan bila domainnya ini menyelubungi Mubai, maka Mubai yang memang sejatinya memiliki martial soul tempur ini akan dengan mudah terdongkrak. Mendengar kata-kata Tangsan ini, Rungrung tidak bisa tidak merasa senang. Mubai yang mendengar terobosan Tangsan ini tampak menjadi semangat. Dengan tidak sabar, Mubai mengajak Tangsan dan rombongan untuk segera buruan menerobos tangga itu lagi. Sabar dulu bro, jangan buru-buru, kata Tangsan. Tangsan mengatakan bila ia bisa membantu Xiaowu dengan domainnya, maka belum tentu dengan Mubai. Tangsan yakin bila cahaya Sigot tersembunyi suatu misteri. Salah-salah bila mereka menggunakan terobosan ini secara sembrono, bisa jadi mereka terkena jebakan Batman. Alih-alih daripada menerobos secara membabi buta, Tangsan mengatakan kepada tim untuk menikmati saja cahaya Sigot itu, sembari mengasah kemampuan mereka. Bahkan bila harus 1 tahun tidak masalah, kata Tangsan. Perkataan Tangsan bukanlah tanpa alasan. Sejak mereka berusaha menerobos cahaya Sigot itu, dalam beberapa hari itu juga kemampuan kultivasi mereka telah meningkat pesat. Bisa dibayangkan betapa sedapnya peningkatan kekuatan roh mereka bila mereka benar-benar memanfaatkan tekanan cahaya Sigot itu. Bukan hanya menjadi kebal terhadap cahaya Sigot, untuk melewati tahap ujian berikutnya bisa mungkin tidak akan menjadi persoalan besar, kata Tangsan. Saat sedang semangat-semangatnya mendengar kata-kata Tangsan, rombongan dikejutkan dengan penampakan sosok keindahan yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dengan suara yang bisa meluluh lantakan iman, sosok keindahan yang tak lain adalah Sigot Dolobosaisi. Sambil bertepuk tangan, Dolobosaisi memuji kecermatan Tangsan. Dolobosaisi mengatakan tak heran kalau Tangsan bisa mendapatkan simbol Trisula dari Sigot. Sambil membungkuk hormat, Tangsan kemudian dengan canggung meminta bantuan Dolobosaisi untuk memenuhi persediaan stok pangan selama mereka ada di situ. Dolobosaisi pun mengiyakan permintaan Tangsan. Bosaisi kemudian menoleh ke arah si gendut Ma Hongjun. Dolobosaisi mengatakan kalau dia ada kepentingan sama si gendut. Dasar si gendut yang tidak bisa melihat sedikit saja yang bening, otak mesumnya langsung bekerja.
Dalam benaknya, si gendut berkata, andai saja tidak ada Bai Zhenxiang, dia akan menggoda Dolo Bosaisi. Namun si gendut tiba-tiba kaget dan menjadi ketakutan saat Bosaisi bisa membaca pikirannya yang mesum itu. Setelah Bosaisi mengatakan kalau umurnya lebih tua dari nenek buyutnya Ma Hongjun, Bosaisi kemudian menggerakkan tangannya. Seketika itu juga Ma Hongjun langsung tercebur ke laut dan kemudian kembali lagi ke darat. Belum lagi hilang rasa terkejutnya, Ma Hongjun kembali diminta duduk bersila oleh Bosaisi. Saat Bosaisi menggerakkan tangannya, satu mutiara emas tampak muncul di tangannya. Mutiara yang tampak terselubungi oleh cahaya emas itu kemudian meluncur dan melayang tepat di atas kepala Ma Hongjun. Saat Dolo Bosaisi menjentikkan jarinya, mutiara emas itu tiba-tiba pecah. Cahaya kuning langsung menyelimuti Ma Hongjun. Dolo Bosaisi kemudian mengatakan kepada tim kalau saat ini ia sedang memberikan cincin roh kepada Ma Hongjun. Cincin roh itu bukan berasal dari binatang jiwa, melainkan langsung dianugerahkan oleh Sigot. Mendengar kalau cincin roh itu berasal dari Sigot, tim tampak terkejut. Melihat Ma Hongjun yang masih menyerap cincin rohnya, rombongan memutuskan untuk kembali menerobos cahaya Sigot sembari menunggu si gendut selesai menyerap cincin rohnya. Rongrong akhirnya mencapai tangga 26. Oscar dengan menggunakan sosis cermin Mubai akhirnya mencapai tangga 33. Saat Oscar menggunakan sosis cerminnya, maka Oscar akan mampu meniru kemampuan master roh lainnya. Namun sayangnya, kemampuan tiruan ini memiliki batasan. Kekuatan tiruannya tidak akan menyamai yang asli. Zuking dengan kemampuan keenamnya, Hell Body, tubuh neraka, akhirnya mencapai tangga ke-38. Mubai akhirnya mencapai tangga 46. Ketika Mubai akan merasa terlempar lagi, tiba-tiba cahaya Domin Tangsan menyelubungi Mubai. Secara perlahan dan bersamaan, Mubai dan Tangsan mundur kembali bersama yang lainnya. Saat rombongan sedang terengah-engah sehabis menerobos cahaya Sigot, cahaya ledakan cincin roh ke-6 Ma Hongjun tiba-tiba mengejutkan mereka. Satu nyala api merah keemasan tiba-tiba muncul di belakang Ma Hongjun dan kemudian berubah menjadi bentuk raksasa burung Phoenix. Akhirnya Ma Hongjun selesai menyerap cincin ke-6-nya. Di saat bersamaan, Dolo Bosaisi juga tampak menghilang. Tangsan kemudian menanyakan kepada Ma Hongjun apa kemampuan ke-6-nya itu. Kemampuan ke-6-nya adalah murni serangan jarak jauh. Dan sepertinya dahsyat karena cincin yang baru saja diserapnya itu berumur sekitar 40.000 tahun, kata Ma Hongjun. Di saat Mubai yang kelelahan hendak berkultivasi memulihkan energinya, tiba-tiba Tangsan memberikan satu ide gila. Tangsan mengajak tim untuk berkultivasi di bawah tekanan cahaya Sigot. Mendengar ide gila ini, rombongan tampak terkejut. Tangsan lantas mengatakan waktu itu saat ia bersama Mubai menerobos tangga, Tangsan tidak lekas-lekas maju. Namun ia berhenti dan berkultivasi sejenak di bawah tekanan cahaya Sigot. Walaupun terasa lebih sulit bila dibandingkan dengan cara kultivasi biasa, namun Tangsan merasakan efek cahaya Sigot secara tidak langsung telah membantu kultivasinya selangkah lebih maju. Bila cara ini berhasil, maka bukan saja kultivasi mereka yang akan terdongkrak. Bukan tidak mungkin kekuatan roh mereka juga akan terdongkrak. Mendengar kata-kata Tangsan, rombongan tidak bisa tidak merasa tertarik. Rombongan lantas bertanya kepada Tangsan, di tangga berapakah mereka sebaiknya berkultivasi? Tangsan mengatakan untuk mencobanya di tangga pertama yang relatif tekanannya lebih rendah. Setelah memakan sosis pemulihan Oscar, tim langsung bergerak menuju tangga yang lebar itu. Saat berada di tangga pertama, tim langsung berkultivasi. Ketika berkultivasi di bawah cahaya Sigot, tim langsung merasakan dampaknya. Perkataan Tangsan bukanlah omong kosong belaka. Jika awalnya untuk menerobos cahaya Sigot ini mereka akan berjuang mati-matian, namun saat berkultivasi, tim malah merasakan yang sebaliknya. Saat berkultivasi di bawah tekanan cahaya Sigot, tim merasakan pemulihan mereka menjadi terasa lebih cepat. Kekuatan roh mereka juga meningkat. Kembali ke Istana Dolo. Di dalam istana, tampak sosok bening sedang berlutut di depan patung malaikat yang megah. Selama 108 hari, sosok bening itu telah berada di sana. Peristiwa kekalahan yang telah dialaminya tampak masih terngiang-ngiang di benaknya.
Ambisinya untuk menguasai kerajaan Tiendo yang telah dijalaninya selama 10 tahun akhirnya harus kandas di tangan Tang San. Sosok itu adalah Chen Renxie. Satu sosok lain tiba-tiba muncul di depan Chen Renxie. Sosok itu adalah Dolo terkuat dan sekaligus imam tertinggi di Istana Dolo. Sosok yang juga memiliki roh serapim ini adalah kakek tercinta Chen Renxie bernama Chen Talu. Ketika Chen Talu menggerakkan tangannya, tiba-tiba pedang patung malaikat memancarkan cahaya keemasan dan langsung menyelubungi Chen Renxie. Chen Renxie tampak terangkat ke atas dan melayang. Cahaya keemasan yang menyelubungi Chen Renxie tampak semakin berkilau. Betapa terkejutnya Chen Talu ketika 9 garis cahaya emas melesat keluar dari cahaya pedang malaikat dan muncul di hadapannya. Di saat bersamaan, Chen Renxie tampak membuka matanya. Saat Chen Renxie menatap Chen Talu yang tampak tercengang dengan 9 cahaya emas di depannya itu, Chen Renxie yang penasaran lantas bertanya kepada kakeknya perihal 9 cahaya emas itu. Chen Talu mengatakan selama bertahun-tahun, simbol cahaya tertinggi yang muncul dari pedang cahaya malaikat hanya memiliki 8 garis cahaya emas. Namun ketika cahaya pedang malaikat menyelubungi Chen Renxie, yang muncul adalah 9 garis cahaya emas melampaui 8 garis cahaya emas. Kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata Chen Talu. Mendengar kata kakeknya, Chen Renxie makin jadi penasaran. Saat Chen Renxie menanyakan kembali hal itu, Chen Talu mengatakan kalau saatnya tiba, Chen Renxie akan mengetahui rahasianya. Namun Chen Talu mengatakan kalau Chen Renxie akan memulai ujian 9 malaikat saat itu juga, dan sepanjang ujian malaikat itu, Chen Talu akan menemaninya. Kembali ke Aula Wuhun. Di dalam istana Spirit Hall, tampak sosok mamah muda sedang berkultivasi. Mata sosok mamah muda itu tampak menjadi kemerahan dengan kuku-kuku jarinya yang runcing, memanjang, dan berwarna hitam. Saat cahaya ungu hitam menyelubunginya, tiba-tiba satu sosok bayangan hitam raksasa muncul di belakangnya. Beberapa saat kemudian, wujud mengerikan mamah muda itu berubah menjadi sosok Bibidong yang semok dan bohai. Aura pertama kali yang terasa saat Bibidong membuka matanya adalah aura kemarahan. Dengan menyebut nama Chen Talu, Bibidong berkata bila saatnya tiba, Bibidong akan meratakan istana Dolo. Tampaknya kejadian kelam yang telah dialami Bibidong telah membuatnya menaruh dendam yang besar. Kembali ke Pulau Sigol. Setelah 3 bulan berlatih, akhirnya Mubai mencapai tangga yang ke-60. Yang lainnya mencapai tangga 50-an. Rongrong bahkan telah mencapai tangga 50. Tang San telah mencapai tangga 80. Sedang Bai Shenxiang belum mencapai tangga 20. Namun kemampuan rohnya telah menembus peringkat 50. Ketika rombongan sedang berkultivasi di tangga yang ke-10, tiba-tiba satu cahaya biru keemasan yang berkilau tampak membuat mereka terkejut. Cahaya emas kebiruan tampak menyelubungi Tang San yang sedang berkultivasi di tangga yang ke-20. Mata semua rombongan langsung tertuju pada Tang San. Rumput perak biru tampak keluar dari tubuh Tang San dan mengelilinginya. Beberapa saat kemudian, Tang San tampak terangkat dan melayang di udara. Tiba-tiba lambang trisula emas di dahi Tang San tampak bercahaya. Seketika itu juga rumput perak biru yang ada di tempat itu tampak bergetar dan mengeluarkan cahaya kebiruan. Dolo Bosaisi tiba-tiba muncul dan melayang di udara. Dolo Bosaisi kemudian menggerakkan tangannya. Mutiara emas muncul dari tangannya, kemudian melesat terbang dan melayang tepat di depan dahi Tang San. Mutiara emas itu kemudian pecah dan berubah menjadi cahaya emas langsung menyelubungi Tang San. Domain Dead God dan rumput biru langsung diluncurkan Tang San. Ketika cahaya emas yang tampak seperti benang emas muncul, kaki laba-laba langsung diluncurkan Tang San. Beberapa saat kemudian, benang emas tampak berubah menjadi 9 cincin emas. Satu persatu cincin itu kemudian menubruk tubuh Tang San. Tang San tampak meringis kesakitan. Setelah beberapa saat kemudian, sekujur tubuh Tang San tampak mengeluarkan darah. Melihat sekujur tubuh Tang San yang mengeluarkan darah, rombongan lainnya merasa cemas. Bahkan Dolo Bosaisi berniat untuk menghentikan Tang San. Namun ketika darah Tang San menyembur dan mengenai cincin emas itu,
Tiba-tiba 9 cincin emas itu berubah warna menjadi kemerahan. 9 cincin yang telah berubah warnanya menjadi merah itu kemudian menyatu menjadi satu cincin kemerahan dan berputar mengambang di tubuh Tangsan. Cincin kemerahan yang mengambang itu kemudian menyatu dengan tubuhnya menjadi cincin ke-7 Tangsan. Anehnya, setelah menyerap cincin 100.000 tahun itu, Tangsan tampak menjadi seperti patung. Sedikitpun Tangsan tidak bergerak. Kejadian ini terus berlangsung hingga 100 hari. Ketika yang lain sedang berkultivasi, tiba-tiba cahaya biru keemasan meledak dari tubuh Tangsan yang telah mematung selama 100 hari itu. Rombongan yang tengah berkultivasi sontak kaget dan membuka mata mereka. Di saat Tangsan menggerakkan tangannya, 7 cincin roh langsung muncul. Cahaya biru keemasan langsung menyelubugi Tangsan dan kemudian menyebar ke segala arah hingga mencapai rombongan Shrek lainnya. Ketika itu juga tempat mereka berpijak tampak menjadi lautan biru. Di saat bersamaan, avatar roh Tangsan tiba-tiba muncul. Pohon rumput perak biru yang besar tampak muncul di belakang Tangsan, membuat Tangsan tampak seperti ilusi. Domain rumput biru Tangsan langsung melonjak hingga menyelubungi rombongan. Ketika mereka terselubungi oleh domain rumput biru Tangsan ini, dunia luar tampak menghilang. Di sekitar mereka hanya tampak rumput perak biru yang bersinar kebiruan seperti ilusi. Di saat bersamaan, rombongan langsung merasakan tekanan yang membuat mereka kesulitan bergerak. Tiba-tiba cahaya kuning yang seperti benang emas muncul dari kaki laba-laba Tangsan yang juga telah berubah warnanya menjadi keemasan. Rombongan langsung merasakan kalau cahaya benang emas sepertinya menyedot energi mereka. Ketika Tangsan selesai melepaskan spiritnya, rombongan merasa lega. Tangsan kemudian berjalan mendekati rombongan. Mubai kemudian mengatakan kalau barusan saja mereka tiba-tiba merasakan kesulitan untuk bergerak. Di saat bersamaan, mereka merasa seperti berada di dunia tanaman yang mengeluarkan cahaya kebiruan. Tangsan lantas mengatakan kalau itu adalah kemampuan avatarnya. Saat musuh berada di dalam domain avatarnya, maka musuh akan kesulitan bergerak. Selain itu, dengan kemampuan avatarnya, semua rumput biru yang ada di sekitarnya akan menjadi tubuh sejati Tangsan. Dengan menjadi tubuh sejatinya, maka Tangsan dapat muncul di mana saja untuk menghindari serangan. Lalu bagaimana dengan cahaya benang kuning yang menyedot energi mereka, kata Mubai. Tangsan mengatakan kalau itu adalah kemampuan kaki laba-labanya yang lagi-lagi berevolusi. Dengan kemampuan baru evolusi yang ketiga ini, kaki laba-labanya mampu menyatu dengan domain rumput birunya dan kemudian menyedot tenaga musuh dan kekuatan rohnya sekaligus. Mendengar kata-kata Tangsan, rombongan langsung merasakan ngeri. Rombongan juga tampak terkejut saat melihat kaki laba-laba Tangsan yang telah berubah warnanya menjadi keemasan. Rongrong kemudian bertanya kepada Tangsan telah mencapai peringkat berapakah ia sekarang. Setelah mengamati tubuhnya, Tangsan mengatakan kalau ia hampir mendekati peringkat 75. Mendengar Tangsan yang hampir mencapai peringkat 75, Mubai tampak sedikit jealous. Mubai mengatakan kalau ia baru mencapai peringkat 68. Oscar dan si gendut berada di peringkat 64, sedang Rongrong dan Juking berada di peringkat 65. Tenang saja bro, kata Tangsan kepada Mubai. Tangsan mengatakan ketika nanti Mubai akan menyerap juga cincin pemberian Sigot, maka peringkatnya akan naik drastis. Suara gemuruh tiba-tiba mengagetkan tim. Cacing-cacing kelaparan di perut Tangsan tampaknya memprotes karena 100 hari belum dikasih makan. Tangsan langsung bergegas memberi makan cacing-cacing kelaparan itu, sementara yang lain melanjutkan kultivasi mereka. Selesai mengisi perut, Tangsan bersiap untuk kultivasi. Melihat tim yang telah mencapai kultivasi di tangga ke-35, Tangsan pun merasa senang. Saat teringat akan Xiaowu, Tangsan menjadi semangat. Kebangkitan Xiaowu sudah selangkah lebih dekat, pikir Tangsan. Tangsan kemudian bergegas ke arah tangga. Saat melangkah di tangga pertama, Tangsan tampak terkejut. Tekanan di tangga pertama tampak menjadi normal seolah-olah menghilang. Bahkan setelah mencapai tangga 50, Tangsan hanya merasa sedikit tekanan. Langkahnya mulai melambat ketika berada di tangga ke-100. Namun akhirnya Tangsan mencapai tangga ke-108. Jika Tangsan mendapat simbol 6 garis hitam seperti Mubai, maka ia sudah lulus ujian saat ini. Di tangga 108, Tangsan mulai merasakan adanya tekanan. Namun Tangsan tidak terus melangkah, melainkan hanya diam dan menatap jauh-jauh tangga yang ada di depannya. Jika ia melangkah terus, tampaknya ia akan terhenti di tangga 150, pikir Tangsan.
Mengingat kalau ia harus mencapai hingga 333 langkah dengan waktu tersisa, apakah ia akan sanggup, pikir Tang San. Oke, sampai sini dulu guys. Di episode selanjutnya, ketika detik-detik terakhir Tang San dan Xiao akan mencapai tangga terakhirnya, Tang San dan Xiao langsung merasakan tekanan yang sangat hebat. Sampai-sampai mereka merasakan tubuh mereka seperti diremas-remas oleh kekuatan tak kasat mata. Di bawah tekanan yang maha hebat itu, Tang San dan Xiao tahu kalau mereka tidak bisa lagi melangkah bersama. Apakah Tang San atau Xiao yang akan merelakan dirinya diremas-remas sampai hancur oleh cahaya Sigot, sementara yang lain mencapai tangga 333? Nantikan kisahnya di episode selanjutnya guys. Buat yang penasaran sama lanjutannya, di-subscribe aja ya guys biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah subscribe, mudahan dilancarkan rezekinya. Bye-bye and see you!